Halo teman-teman, mari kita mengenal Korea Selatan lebih dekat. Luas wilayah Korea Selatan yang sebesar 99,720 km persegi ini berada di antara 124 derajat bujur timur sampai 130 derajat bujur timur dan 33 derajat lintang utara sampai 39 derajat lintang utara. Korea Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 51.835.110 jiwa. Ginseng ini sangat terkenal dengan musik dan hiburannya, yaitu boy band dan girl band. Negara Ginseng ini juga terkenal dengan makanannya yang lezat, produk kecantikan, operasi plastik, serta teknologi yang canggih. Korea Selatan merupakan negara yang berbentuk republik. Negara Korea Selatan membagi pemerintahnya ke dalam 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana nilai ekspor negara Korea Selatan menduduki 8 terbesar yang ada di dunia, sedangkan nilai importnya menduduki peringkat ke-11 di dunia. Negara Korea Selatan bergerak dalam bidang semikonduktor, peralatan telekomunikasi nirkabel, kendaraan bermotor, kapal, baja, dan petrokimia. Ekspor negara ini dengan bermitra utamanya yaitu negara RRC sebanyak 21,5%, Jepang sebanyak 6,6%, Amerika Serikat sebanyak 10,9%, dan Hong Kong sebanyak 4,6%. Negara Korea Selatan juga melakukan impor plastik, elektronik, dan peralatannya, baja, minyak, dan bahan kimia organik dari negara RRC sebanyak 17,7%, Amerika Serikat sebanyak 8,9%, Jepang sebanyak 14%, Australia sebanyak 4,1%, Uni Emirat Arab sebanyak 4,4%, dan Arab Saudi sebanyak 7,8%. Bank of Korea merupakan bank sentral dari Korea Selatan dan penerbit mata uang won Korea Selatan. Bank ini didirikan pada 12 Juni 1950 di Seoul, Korea Selatan. Sistem bank sentral pertama kalinya ditetapkan di Korea dengan dibentuknya Bank of Korea pada November 1909. Dalam sistem operasi kebijakan moneter, Bank of Korea mengumumkan target inflasi yang hendak dicapainya dan tingkat pertumbuhan ukuran uang yang luas atau M3 digunakan sebagai target operasional. Bank of Korea mempertahankan sistem 2 pilar yang melalui penetapan tingkat pertumbuhan M3 yang menjadi targetnya karena Bank of Korea khawatir akan terjadinya kebingungan di pasar finansial kalau suatu ketika M3 mendadak turun. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik Korea menunjukkan tingkat inflasi Korea Selatan turun 0,4% pada September dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini jauh di bawah nilai tengah prediksi analisis sebesar 0,3%. Tetapi Wakil Menteri Keuangan Kim Yo-bom mengatakan bahwa Korea Selatan tidak berada dalam situasi deflasi. Tingkat inflasi naik 0,4% berbasis bulan ke bulan pada September. Beda tipis dari prediksi ekonom sebesar 0,5%. Negara Korea Selatan menganut sistem ekonomi pasar atau liberal. Pemerintah hanya sebagai pengawas dalam sistem ekonomi ini. Masyarakat bebas untuk memproduksi barang yang pastinya masing-masing pihak dapat bijak dalam memproduksi barang dan jasa. Jadi mereka mengandalkan kekuatan tawar-menawar dalam kegiatan ekonominya. Mulai akhir April 2017, Korea Selatan mulai menerapkan sistem kartu prepaid dari pembelian-pembelian kecil seperti dari supermarket, lalu menaruh kembaliannya di kartu tersebut. Jadi bank di Korea Selatan akan menaruh langsung uang kembalian tersebut ke akun bank masing-masing sehingga tidak akan ada lagi koin dan uang dalam pecahan kecil yang berceceran dan tidak mudah dibawa. Ini dapat menunjukkan ke cashless society yang dimulai dengan coinless society. Won Korea Selatan menguat ke posisi tertinggi dalam 2 bulan terakhir setelah ekspor kembali meningkatkan pendapatan dan cadangan devisa negeri ginseng tersebut. Penguatan won didukung oleh penjualan dolar Amerika Serikat oleh eksportir dan beberapa investor yang melihat dolar Amerika Serikat kembali mengalami pelemahan terhadap sejumlah mata uang asing. Melemahnya dolar Amerika Serikat pada hari ini juga mempengaruhi penguatan won dan pergerakan positif yang panjang bisa memungkinkan peningkatan nilai aset. Ekspor Korea Selatan pada Juli meningkat 5,7% dibandingkan dengan tahun lalu. Hasil itu juga melebihi perkiraan analisis yang memprediksi peningkatan ekspor negeri ginseng itu sebesar 3,8%. Bank Sentral Korea Selatan yaitu Bank of Korea hari ini melaporkan produk domestik bruto kuartal 3 2020 berkontraksi
yaitu bertumbuh negatif 1,3% year on year setelah mengalami kontraksi 2,7% pada periode 3 bulan sebelumnya. Yang berarti Korea Selatan mengalami resesi. Bank of Korea melaporkan PDB tumbuh 1,9%. Tersebut lebih baik dari proyeksi Reuters sebesar 1,7%, sementara di kuartal 2 2020 lalu berkontraksi 3,2%, terdalam sejak 2008. 야, 뭐 감사합니다.